Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam para audiens. Apa kabar Anda malam ini? Senang sekali selama 60 menit ke depan, Mayocom terbuka, santun, dan kritis kembali hadir menyapa Anda. Bersama saya Bayu Firmansyah, kita ikuti Mayocom selengkapnya. Menjadi mahasiswa merupakan impian setiap pelajar. Segala daya dan upaya dikerahkan sejak di bangku SMA, SNMPTN, SBMPTN, dan berbagai jenis penataran lainnya dicoba demi memasuki dunia akademis yang lebih luas. Namun demikian, tantangan sebenarnya bukan berada pada ketatnya persaingan memasuki dunia perkuliahan, tetapi terletak pada kehidupan pasca resmi menjadi seorang mahasiswa. Begitu banyak pilihan kegiatan yang bisa mahasiswa ikuti selama menjalani kehidupan di kampus. Menjadi seorang organisatoris yang kritis atau menjadi seorang akademisi yang fokus pada prestasi. Dua pilihan yang seringkali membuat mahasiswa dilema sehingga muncul pertanyaan, organisasi atau akademisi? Pilih yang mana? Untuk membahasnya, sudah hadir di tengah kita dua narasumber yang akan berbagi pengalaman mengenai dunia organisasi dan akademis. Yang pertama ada Kak Rose Ratnasari, mahasiswa biologi UIM Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat malam, bagaimana kabarnya Kak Rose? Malam Kak Bayu, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir dalam diskusi kita malam ini. Sama-sama Kak Bayu. Selanjutnya turut hadir pula Kak Nehem Irel, mahasiswa hubungan internasional Universitas Sriwijaya. Halo, selamat malam Kak Nehem, Kak sudah terhubung? Halo Kak Nehem. Baik, sepertinya masih dalam proses menghubungkan. Baik Kak Rose, dalam acara malam ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik dan tentunya relate dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Memilih organisasi atau akademisi. Sebuah pertanyaan yang saya kira harus mampu dijawab ketika memasuki dunia perkuliahan. Sebagai pembukaan, saya ingin bertanya kepada Kak Rose. Sejak kapan tepatnya Kak Rose mulai aktif ikut di dunia akademisi khususnya di bidang perlombaan maupun dalam pencarian beasiswa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin jawab ya sebelumnya. Terima kasih kepada Kak Bayu yang sudah mempersilahkan saya untuk berada di tengah-tengah teman-teman semuanya gitu ya. Kalau dari saya pribadi, saya mengikuti acara perlombaan, baik akademisi dalam hal akademisi memang sudah lama gitu ya. Apalagi saya itu memang dari SMA-nya sudah bergelut di dalam hal akademisi karena saya di SMA-nya sudah juara umum gitu ya, juara umum 3 tahun berturut-turut dari kelas 10 sampai SMA ya. Itu menjadi pendorong saya nih, berarti saya di kuliah harus menjadi seseorang yang memang aktif dalam hal mengikuti perlombaan, kemudian dalam hal pembelajaran juga harus yang lebih baik dan menjadi seseorang yang pertama dan yang utama gitu. Seperti itu Kak Bayu. Jadi memang dari dulunya senang gitu, senang belajar, senang membaca buku, Kalau tingkatan kuliah pasti berbeda ya membaca bukunya gitu. Pasti kita itu lebih ke jurnal, karya ilmiah, apalagi seperti artikel dan kemudian dan yang lainnya gitu. Nah,
Dan itu tuh menurut saya pribadi itu sangat wow gitu ya, sangat seneng banget gitu. Aku seneng seneng banget gitu baca karya-karya orang lain, penelitian orang lain dan lain sebagainya kayak gitu mungkin Kak Bayu. Mantap, mantap. Lantas apa motivasi dari Kak Rose ketika mengikuti kegiatan-kegiatan itu? Karena seperti yang kita tahu, kebanyakan dari kita lebih banyak magernya, lebih banyak rebahannya gitu, alih-alih untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti Kak Rose ini. Kalau motivasi saya pribadi gitu ya Kak Bayu, karena jujur gitu ya dari keluarga memang sudah ditekankan lebih mengutamakan agama juga ya, agama Islam gitu ya. Saya pernah mendengar juga bahwa kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk menjadi seorang khalifah gitu ya di bumi. Dan menjadi seorang khalifah itu dari generasi ke generasi harus lebih baik daripada generasi sebelumnya. Nah, itulah menjadi motivasi saya gitu. Bahwasannya wah saya berarti harus menjadi hamba Allah gitu ya, sekaligus menjadi seorang khalifah di bumi yang tentunya lebih baik daripada ayah ibu saya gitu. Ayah ibu saya, kemudian keluarga saya. Kemudian saya juga berpikir bahwasannya menjadi seorang muslimah apalagi gitu ya harus memiliki eh, sedikit spesial gitu istilahnya. Harus lebih maju, harus lebih berkembang daripada teman-teman yang lainnya gitu. Harus jadi orang yang pertama gitu. Itu sih motivasi saya gitu. Harus jadi orang yang pertama. Kamu misalkan kuliah beasiswa sok silakan jadi yang utama gitu. Kamu di dalam hal akademik jadi yang terbaik, jadi yang profesional di bidangnya masing-masing. Kayak gitu sih kalau dari saya pribadi Kak Bayu gitu. Sebelum kita lanjut, kita sapa terlebih dahulu Kak Nehem Irel. Sepertinya sudah bergabung di dalam room. Halo Kak Nehem, selamat malam. Malam-malam baik. Halo teman-teman, selamat malam. Sorry tadi sempat mati lampu banget 19.219 langsung. Jadi sempat butuh waktu balik gitu. Siap, nggak apa-apa Kak. Gimana kabarnya Kak Nehem? Baik. Di sini dari teman-teman dari UIN Bandung ya. Iya Kak, ada Oke. teman-teman maba juga. Terima Oke, kasih Kak Nehem yang sudah menyempatkan waktu. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya ke Kak Nehem nih. Kak Nehem, sejak kapan sih tepatnya Kak Nehem mulai aktif di bidang organisasi maupun di dunia permagangan? Yang kita tahu tentu tidak mudah gitu untuk mengarungi dua hal itu bersamaan dengan dunia perkuliahan. Silakan. Oke, terima kasih Bayu itu pertanyaannya. Mungkin ini in my perspective or on my POV sendiri, organisasi yang baik itu adalah ketika kita menggalinya di semester 1, kita cari patience dan skill kita, kemudian kita mulai gali mana sebenarnya organisasi yang mana yang sepaham dengan kita. Kalau dari aku kemarin itu aku mulai meraba-raba gitu ya istilahnya, meraba-raba organisasi pada semester 1. And I was building myself untuk masuk karir bagian magang itu mulai start di semester 4 sih sebenarnya. Semester 4. Berarti ada tahapan tersendiri gitu ya, tidak langsung mulai memasuki ini itu dan mulai menjajal semua kemungkinan. Iya, benar banget. Ini teman-teman dari maba ya. Mungkin aku boleh kasih dikit nih. Kalau di semester 1 gitu ya teman-teman. Ini mungkin POV aku atau apa ya, perspektif dari yang aku bisa nanti teman-teman maba letakin gitu sampai nanti teman-teman lepas dari wisuda dari UIN SG Bandung gitu. Nah, semester 1 itu menjadi journey of your lifetime gitu, dimana tidak akan dulu teman-teman di SMA mungkin teman-teman bahagia gitu, teman-teman stres, teman-teman capek. Di sini teman-teman mulai masuk bukan siswa lagi tapi sudah ada predikat maha gitu teman-teman, khususnya teman-teman maba. Artinya apa? Teman-teman harus memiliki mindset yang berubah dari SMA menjadi mahasiswa gitu. Kemudian masuk semester 2. Dari POV aku sendiri, semester 2 itu di situ teman-teman harus mencari atau meraba organisasi mana yang sepaham dengan teman-teman. Mungkin ada teman-teman akademik yang menyebut, oh ada IPK 4 gitu ya, istilahnya IPK 4, but he or she is not getting into some organization that really concrete with him or her gitu. Dimana hal itu menurut aku POV ku itu menjadi suatu hal yang salah. Kenapa? It was a big nothing ketika teman-teman IPK-nya 4, but you are nothing also when you are trying to implement on society gitu.
Teman-teman punya IPK 4, tapi teman-teman nggak bisa implementasi apa-apa, teman-teman nggak punya hard skill, leadership gitu. It was nothing, percaya deh. Apalagi karir ke depan gitu. Indonesia SDM-nya bagaimana kita paham gitu. Kenapa Indonesia urgensi SDM itu karena mindset-nya gitu. Artinya teman-teman di sini ibaratnya teman-teman di sini punya privilege gitu ya. Teman-teman kursi teman-teman di Universitas Islam Negeri Bandung ini pengen direbut sama ribuan orang juga gitu. Artinya teman-teman di sini punya privilege yang besar untuk mengenyam pendidikan gitu. Banyak teman-teman kita di luar sana yang bisa kita ibaratkan kurang gitu, kurang mendapatkan pendidikan dan ya berakhir gitu saja. Tapi artinya apa? Di sini kita menggunakan privilege kita sebagai mahasiswa. Mungkin itu Betul, sih betul. untuk semester 2 ya, untuk organisasi. Kalau dari Iya. POV aku. Makasih Kak Nayem. Menarik bagaimana kita melihat Kak Rose dan Kak Nayem itu eh, melalui perjalanannya sebagai mahasiswa ini tidak hanya sekedar berkuliah, tidak hanya sekedar mengerjakan tugas, tapi juga ada hal-hal lain yang bisa mendevelop dirinya masing-masing. Selanjutnya, Kak Rose, gimana cara Kak Rose membagi waktu antara kegiatan yang digemari tadi dengan perkuliahan yang mana kita tahu semakin meningkatnya semester, tentu tuntutan dan tugas-tugas pun sama banyaknya. Baik, terima kasih ya Kak Bayu untuk pertanyaannya. Kalau dari saya pribadi gitu ya, cara memanage waktu gitu ya antara perkuliahan yang pastinya tiap semester makin banyak ya bagi adik-adik semuanya dan bagi Kak Bayu juga ya, pasti pernah mengalami hal tersebut. Nah, untuk membagi waktunya saya biasanya apabila siang itu dilaksanakan atau kegiatan yang aku lakukan biasanya membaca buku gitu ya, atau mengikuti webinar sebagai penambahan wawasan. Kemudian apabila di waktu malam saya terus gitu ya me, me, membaca materi-materi kuliah gitu pada saat malam hari gitu. Biasanya seperti itu kegiatan memanage waktunya. Kemudian di waktu malam kesananya saya sebentar ya. Mohon maaf. Nah, biasanya saya tidur jam 2 malam, kemudian bangun kembali pada saat menaikkan salat tahajud. Kemudian saya berdoa gitu ya, semoga ilmu yang saya dapat di perkuliahan, apa yang saya lakukan, itu membawa berkah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi gitu ya, apa yang saya lakukan di perkuliahan. Seperti itu cara memanage waktunya. Jadi siang saya melakukan hal-hal aktivitas seperti biasanya, malam hari saya juga tekun untuk senantiasa belajar, kemudian diikuti dengan hal-hal yang bersifat rohani. Seperti itu, Kak Bayu. Baik, Kak Rose. Berarti tentu ada peran peran spiritual di sini, bahwa kegiatan duniawi juga harus diberi dirinya dengan jiwa spiritual yang baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada Kak Nayem masih dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana Kak Nayem dalam membagi waktu antara hal-hal yang digemari seperti berorganisasi, mungkin mengikuti volunteer dengan tuntutan di perkuliahan? Oke, kalau dari aku sih ya, mungkin teman-teman nanti bisa implementasikan juga ya. I always use for prioritas theory gitu. Aku selalu memakai teori prioritas gitu. Ada prioritas istilahnya dia penting tapi kurang dia penting. Tunggu ya, saya lupa juga kebetulan. Pokoknya ada 4P gitu. Jadi ada yang penting tapi tidak mendesak, penting mendesak, tidak penting mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Artinya apa? Ketika kita berbicara tentang kuliah ataupun akademik, artinya kita meletakkan itu nomor satu gitu lah. Kita meletakkan itu menjadi prioritas utama gitu. Tapi ketika kita berbicara tentang organisasi ataupun volunteering actions or anything that goes di luar akademik gitu, itu berarti it goes with 9 and below gitu. Artinya teman-teman gimana caranya manajemen time yang baik. Nah, kalau dari aku sendiri memakai timeline agenda, teman-teman bisa nanti pakai Google Meet gitu. Dia ada aplikasi Google Meet, jadi letakin aja kalender mana yang perlu disiapin nih cepet-cepet gini. Sore aku harus selesai ini. Nanti ada tuh dikirim kayak harus selesai ini gitu. Jadi dia terstruktur gitu. Jadi kalau ada yang bilang stres karena burnout itu bukan karena masalah dia sibuk, tapi dia nggak bisa manage waktu. Apalagi kalau ibaratnya gini ya, kita biasa banget nih ketemu sama orang yang
aduh maaf banget lagi sibuk. Itu bukan dia sibuk, tapi dia nggak bisa manage waktu. Kedua, dia nggak tahu prioritas waktu gitu. Dia nggak bisa melihat mana yang benar-benar untuk dikontribusikan, mana yang enggak gitu. Apalagi di masa pandemi ini ya, ibarat kita tinggal off cam aja bisa double device diikut yang lain. Itu kan masalah prioritas lagi gitu mungkin. Tapi itu versi aku sih. Baik, Mungkin teman-teman nanti bisa pakai juga. baik, terima kasih Kak Nayem. Berarti harus ada prioritas-prioritas yang memang didahulukan gitu, dibanding kegiatan yang Benar-benar. bisa masuknya dalam sekunder gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Menarik, menarik. Lalu saya juga ingin bertanya, di Kanehem dan Karose ini kan bisa dikatakan sebagai dua kutub yang berseberangan gitu. Yang satu aktif di dunia organisasi dan juga kemagangan, yang satu juga aktif di dunia perlombaan dan juga pencarian beasiswa. Nah, lantas mengapa Karose tidak mengambil kegiatan yang sebaliknya? Begitupun juga Kanehem. Boleh Karose? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik gitu ya dari bagi saya pribadi gitu. Sebetulnya saya sudah melihat gitu ya kondisi dari perkuliahan itu kayak gimana, sistemnya kayak gimana, mekanismenya seperti apa. Saya sudah paham gitu ya mengenai dunia perkuliahan dan di sana saya mengambil titik tengahnya. Oh, berarti saya pengennya ke sini gitu. Saya tahu positif negatifnya dari dunia perkuliahan yang memang cukup bebas ya dibandingkan dengan SMA dulu kita dibimbing sama seorang guru, diarahkan, hey jangan ke sini ya, harusnya ke sini gitu. Masih bisa diarahkan gitu. Namun kalau kita sudah masuk di dunia perkuliahan, kita tidak mempunyai mentor nih. Apalagi tidak mempunyai mentor, kita sendiri pribadi gitu yang menentukan saya mau kemana, saya mau dibawa kemana gitu. Dan saya sudah mengulik gitu ya berbagai macam gitu ya, seperti ada yang namanya siklus mahasiswa gitu ya, ada yang namanya mahasiswa akademisi gitu ya istilahnya, ada yang Betul, namanya betul. mahasiswa kura-kura gitu ya Kak Bayu, istilah-istilahnya itu sangat bermunculan gitu. Namun pas saya selidiki, saya menemukan satu titik gitu, di mana saya harus kembali ke niat awal saya berkuliah. Saya berkuliah niatnya untuk apa? Saya niat berkuliah itu untuk mencari ilmu kan. Mencari ilmu berarti saya harus menjada-wajada gitu, harus bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam proses pembelajaran di perkuliahan. Karena apa? Saya jujur gitu ya, saya masih dibiayai sama orang tua. Saya harus istilahnya membalas kasih mereka dengan apa? Dengan cara apa? Dengan menjadi pribadi yang terbaik di bidangnya. Bidang saya itu biologi ya, berarti saya harus nekuni nih biologi, saya harus paham benar-benar karena dalam Islam juga ya, dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya seorang muslim yang baik itu paham apa yang dia kerjakan, paham apa yang dia mau belajarkan. Saya belajar biologi, berarti saya sebagai seorang muslimah saya harus paham nih gitu materi biologi mau gak mau gitu karena memang udah jadi tanggungan saya gitu, udah tanggung jawab saya sebagai mahasiswa dalam hal akademisi. Baik. Kemudian saya juga senang gitu ya ngobrol sama para profesor yang ada di UIN Bandung gitu, khususnya ada Prof Nina gitu ya yang mata kuliah ilmu fikih. Saya tuh dulu sempat bertanya kepada Prof Nina gitu ya tentang pengalaman beliau yang memang sudah melanjutkan S2, S3-nya di luar negeri, di Australia kalau tidak salah ya, kemudian mendapatkan beasiswa dari Republik Indonesia gitu. Dan itu hal yang sangat luar biasa gitu, dapat memberikan kebermanfaatan yang lebih kepada masyarakat dengan ilmu yang beliau dapat gitu. Dan saya pernah bertanya kepada Prof Nina, gimana sih kebiasaan Prof Nina gitu saat berkuliah di UIN Bandung gitu ya. Dan ternyata Prof Nina itu kebiasaannya cuma satu gitu, cuma baca buku gitu. Beliau sangat suka sekali membaca buku apapun itu, dimanapun itu, dan itu memang cukup harusnya menjadi kebiasaan bangsa Indonesia gitu dalam hal membaca buku. Saya juga pernah membaca di sebuah artikel atau di sebuah website gitu ya dari Dewi Nur Ansyah, beliau juga sudah berkuliah sampai S3 gitu di luar negeri. Saya membaca bahwasanya Indonesia itu menempati ranking 60 dari 61 negara dalam hal literasi gitu. Bahwasanya ini menjadi tugas sebagai mahasiswa gitu agar bisa memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya hai orang gemar membaca gitu, bahasa Sundanya kayak gitu ya, gemar membaca Baik. di setiap waktu. Dan itu menjadi
menjadi tujuan saya juga gitu. Oh, berarti saya harus benar kuliahnya, saya harus rajin membaca buku, menambahkan wawasannya supaya apa? Supaya menebarkan kebermanfaatan kepada semua orang gitu. Kalau kita ingin menjadi seseorang yang bermanfaat, berarti kita harus masuk dulu ya ilmu-ilmu yang ingin kita berikan, kita harus paham dulu gitu. Makanya saya harus benar-benar dalam hal apapun, dalam hal perkuliahan, kemudian nanti bisa mengimplementasikannya kepada masyarakat dengan ilmu yang saya dapat. Mungkin seperti itu Kak Bayu. Baik, terima kasih Kak Rosi. Kembali ke Kanehem dengan pertanyaan yang sama. Mengapa Kanehem lebih memilih untuk aktif di bidang organisasi dan juga permagangan? Apakah mungkin orientasinya kepada karir atau seperti apa? Silakan. Oke. Sebelum itu disclaimer, I'm not perfectionist at organism at all gitu. Aku ada organisasi gitu. Cuman kalau kita bicara terkait jenis organisasi sekarang sudah berdinamika ya. Ada kalau kita bilang Indonesia Millennial Connect dengan TEDx, dengan Student Catalyst, atau di Bandung itu biasanya ada Student X CEOs itu. Jadi kalau dari versi aku nih, kalau versi aku tuh I was still receiving dari dosen gitu, dari akademik, ilmu yang aku dapetin, dan juga thanks God masih cum laude gitu IPK-nya, and trying to balancing it untuk menjadi hal di organisasi gitu. Itu menjadi hal yang lebih besar menurut aku. Karena apa? Mungkin kita bisa lihat dari beasiswa-beasiswa sekarang gitu. Excel Future Leaders, kalau teman-teman tahu. Excel Future Leaders is the most outstanding scholarship in Indonesia gitu ya. Excel Future Leaders itu menjadi salah satu perancang atau pembuat beasiswa itu dari CSR dari Excel Axiata gitu ya. Itu menjadi salah satu diincar-incar para mahasiswa, tapi yang ditolak menjadi tolak ukur mereka itu bukan sekedar ini. Mereka melihat ini dan bagaimana reaksi kita kepada lingkungan gitu. Sama halnya dengan organisasi. Whether kalian dari background apa, kalian mau dari senat mahasiswa, contoh saya kalau organisasi saya lebih ke mentoring gitu ya. Like Grow Labs. Grow Labs itu merupakan National Mentoring Program yang dari inisiasi ITB gitu. Jadi kami lebih ke arah bagaimana nge-engage teman-teman bukan hanya pintar di akademik, tapi pintar berorganisasi. Karena pada dasarnya ketika kita berbicara karir, it's not all about how much kita menang gitu, tapi how much implementasi kita ke lingkungan, how much apa yang kita kontribusi kita kepada organisasi tersebut. Itu yang bisa membawa kita kepada membawa kita kepada karir kita ke depan gitu. So it's not all about learn, but learn, learn, take and revise gitu. Jadi baik itu belajar tidak salah gitu, tapi it coming back to what perspective, what you are thinking, atau yang kamu pakai gitu. Itu versi aku sih sebenarnya. Baik, terima kasih kan ya. Mengulang tadi menarik kata-kata bahwa kuliah tidak melulu belajar, tapi juga ada batasannya bahwa suatu saat nanti kita akan lulus dan mulai meniti karir. Bagaimana tanggapan Kak Rose mengenai hal itu, bahwa kuliah juga harus ada saat-saat untuk mengimplementasikannya di masyarakat, entah itu organisasi maupun di tempat yang lain. Seperti apa? Baik, terima kasih ya Kak Bayu. Kalau dari pemahaman aku sendiri ya, mohon izin Kak Bayu ya, dari pemahaman aku sendiri, aku memang sering belajar kajian ya, mohon izin kajian keislaman gitu ya. Dan saya juga pernah merujuk kepada seperti Ustadz Adi Hidayat, seperti Ustadz Khalid Basalamah gitu ya, yang kemudian Ustadz Abdul Somad gitu ya, memang sudah menekuni bidang agama secara menyeluruh dan eksklusif gitu. Dan saya sering menganalisis gitu ya, bagaimana sih cara mereka berkuliah, kemudian tata cara mereka kalau dalam Islamnya ada ya adab menuntut ilmu gitu ya, adab sebelum mencari ilmu tuh ada gitu, dan saya mengkaji hal tersebut. Dan ketika saya melihat mereka yang sudah sukses saat ini, seperti Ustadz Adi Hidayat, beliau itu sudah sukses, kemudian memberikan kontribusi yang lebih kepada masyarakat gitu ya, seperti mendirikan sebuah sekolah ya, mohon izin kalau salah, mendirikan sebuah sekolah, kemudian beliau juga sering men-sharing ilmu gitu ya kepada para muslimah yang ada di Indonesia, dan itu merupakan sebuah acuan saya, berarti berarti saya berkuliah, saya itu harus bersungguh-sungguh, saya
saya kalau misalkan dalam hal materi apapun gitu ya, kalau tidak paham, saya harus sampai paham gitu. Pokoknya gimana gimana caranya saya tuh materi ini saya paham gitu untuk secara keseluruhannya. Karena itu yang dialami oleh Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalamah saat mereka bersekolah, saat mereka berkuliah di luar negeri, mereka melakukan hal tersebut. Jadi mereka belajar dengan terus mengisi dulu terlebih dahulu mereka gitu, mengisi apa yang mereka perlukan. Setelah diisi, kemudian mereka sudah siap gitu untuk mengimplementasikannya kepada masyarakat, mereka langsung men-share-kannya gitu. Seperti itu. Memang harus ada waktunya gitu, di mana waktunya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan berkualitas. Setelah kita mumpuni ilmunya, setelah kita merasa cukup nih ilmu saya buat dibagikan kepada masyarakat, silakan dibagikan gitu. Dan itu menurut saya sangat bukan metode ya, tapi hal tersebut tuh sangat bagus gitu. Mungkin seperti itu dari Kak Bayu, dari saya pribadi ya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, selain aktif di organisasi, KNM juga dikenal sebagai orang yang kerap kali mengikuti kegiatan magang. Di sisi lain, selain aktif di dunia akademis, Karosu juga penerima beasiswa. Ada 1-2 beasiswa yang berhasil beliau raih. Nah, salah satu kesamaan dari dua hal itu adalah sama-sama menerima uang sebagai salah satu benefitnya tentunya. Yang ingin saya tanyakan, lebih worth it mana antara kedua hal itu bagi KNM dan Karosu? Gitu. Karena itu bagaimana cara mendapatkannya juga berbeda, dan bagaimana cara sistem penggunaan dari hasil yang didapatkan pun tentu ada rules-nya. Bagaimana dari KNM? Oke, thank you Bayu, dan juga thank you Kak Rose ya Kak. Oke Kak Rose. Oke, mungkin ini kembali dari perspektifku, mungkin indikator banyak uang itu tidak masalah dengan apa yang kita kejar sebagai mahasiswa. Contoh POV dari aku nih, magang yang aku incar itu bukan money-nya gitu. Meskipun FYI ya teman-teman, magang sekarang gitu, contoh kalau magang teman-teman magang di Shopee, magang di Grab, magang di Tokopedia, itu goes berjuta-juta gitu. Dan itu bukan hanya masalah berjuta-juta gitu, and I can conclude for that money to bayar my cost gitu, untuk ngebayar kos aku gitu contohnya. Dan aku bisa implementasikan uang-uang itu bukan apa ya, yang dari bebannya orang tua gitu ya. Tidak harus bukan aku bilang tidak harus mengikuti beasiswa. Beasiswa itu merupakan hal yang penting, bahkan menjadi salah satu indikator ketika kalau kita pengen maju ke S2 ataupun LPDP gitu. Tapi balik lagi ke indikator apa yang teman-teman implementasikan. Jadi bukan sekedar uang, tapi balik lagi, mahasiswa yang sukses itu bukan terletak dari apa IPK dia, apa haruskah cum laude, haruskah dia magang banyak, haruskah dia berorganisasi banyak sampai 8 ribuan apa segala macam. Tapi mahasiswa sukses itu di mana mahasiswa itu menikmati masa perkuliahan dia gitu. Di mana mahasiswa itu bertanggung jawab menyelesaikan studinya dengan baik, sekaligus dia bisa berimplementasi kepada lingkungan dan juga meniti karir ke depan pasca kuliah gitu. Itu versi aku gitu. Baik, terima kasih. Berarti bukan terletak pada apa yang bisa dihasilkan ketika magang, namun juga apa yang bisa diambil ketika magang tersebut. Baik. Sebaliknya, Kak Rose, bagaimana tanggapan Kak Rose perihal pencarian beasiswa? Apakah Kak Rose pernah tertarik untuk mengikuti magang pula, atau lebih memilih untuk mencari beasiswa sebagai bantuan ataupun sebagai penunjang perkuliahan? Baik, terima kasih ya Kak Bayu untuk pertanyaannya. Kalau dari saya pribadi ya, perspektif memilih beasiswa kah atau magang, kalau menurut saya pribadi ya lebih mengarah ke beasiswa gitu. Karena apa? Kalau dari saya pribadi, magang itu pasti di luar siklus perkuliahan ya. Di luar siklus perkuliahan, maksudnya tuh ada hal magang dari aspek-aspek yang lain gitu, tidak merujuk kepada perkuliahan. Dan saya pikir lebih baik kita mencari beasiswa yang dapat membantu kita gitu ya dalam segi perkuliahan juga gitu ya. Dan kalau misalkan kita sudah dapat, kita tinggal fokus saja gitu untuk bisa berkuliah dengan baik, karena itu tujuan beasiswa gitu. Tujuan beasiswa memberikan kita benefit gitu ya, memberikan kita
penghargaan berupa uang atau berupa apapun itu, mentoring atau apapun, itu demi perkembangan skill kita, perkembangan bakat dan kemampuan kita gitu. Maka dari itu, apabila kita sudah dapat beasiswa, tinggal kitanya mau bersungguh-sungguh atau enggak gitu dalam melaksanakan perkuliahan. Tapi kalau misalkan dilihat dari perspektif magang tersendiri, kalau menurut saya pribadi gitu ya, banyak sekali gitu ya kemungkinan waktu yang sedikit berbenturan dengan siklus perkuliahan gitu. Jadi aku mungkin kayak gitu Kak Bayu. Betul, betul. Oke, berarti emang apalagi untuk kita ya yang mahasiswa ketika dibenturkan dengan kegiatan magang yang bisa jadi lebih sibuk dibanding mahasiswa karena kaitannya dengan dunia profesional, ada resiko yang tinggi gitu ya. Baik, terima kasih Kak Rose. Sebelum saya lanjut, saya ingin menginfokan terlebih dahulu kepada para audiens yang ingin bertanya bisa langsung menuliskannya di kolom komentar dengan format nama underscore narasumber yang ditanya, kemudian dilanjut pertanyaannya. Baik, kita kembali ke Cunningham. Saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Cunningham tentang stereotip bahwa mahasiswa organisasi itu kerap kali telat karena terlalu nyaman dengan kegiatannya. Bisa jadi karena terlalu nyaman dan atau seiring dengan waktu mulai lebih fokus terhadap organisasinya alih-alih tetap memprioritaskan perkuliahan. Seperti apa tanggapan? Oke, thank you, baik. I guess I was not truly believe on that statement gitu. Aku nggak percaya pada statement tersebut. Exactly sampai sekarang bukan aku self proclaim gitu ya, tapi I guess akademikku masih seimbang dengan organisasiku dan organisasiku juga masih menjadi pembawa atau bekal aku untuk magang sampai sekarang. Dan I learn many things from organisasi. Contoh kita di kuliah gitu ya. Mungkin teman-teman di sini contoh nih ya, teman-teman dari jurusan public relations, as kita tahu gitu, as we know, public relation itu one of the specialist thing gitu. Contoh, kalau jurusan aku kan jurusan hubungan internasional, tidak ada yang namanya passion atau skill hubungan internasional gitu. Sedangkan kalau kita berbicara tentang jurusan PR, ada skill public relations. Artinya apa? Semua company membutuhkan public relations. Sedangkan contoh saya, kalau dari saya sendiri ya, klaim yang saya nyatakan kepada diri saya sampai sekarang saya magang itu saya mengarah kepada humas gitu, public relation enthusiast gitu lah ibaratnya. Sedangkan public relations itself bukan hanya mengarah pada satu, itu mengarah pada business development, community relations, and others, community development and corporate social responsibility, itu kan dunia-dunia PR gitu kan. Tapi artinya apa? Apa yang tidak saya dapatkan ketika saya belajar di HI, saya dapatkan di organisasi saya gitu. Saya belajar dalam buat ke MOU gitu. Kemarin juga dari tempat magang saya gitu ya, dari yang tempat terakhir gitu, ada Kementerian Luar Negeri dengan universitas saya melakukan kerjasama gitu. Di situ saya yang dari asisten laboratorium yang the one only knows PR, di situ saya baru berperan gitu. Di situ saya memiliki peran karena apa, hubungan internasional tidak belajar yang namanya pembuatan MOU gitu. Kita belajar negosiasi but we are not as a written thing gitu. Jadi practical thing itu didapat dari mana? Hard skill itu didapat dari organisasi gitu. Kita dapetin dari organisasi, volunteering actions or anything gitu yang mengarah pada non academic gitu. Dan juga kalau berbahas organisasi aku sendiri juga, organisasi itu bukan tipe yang mahasiswa banget gitu sih ya, tapi masih mahasiswa dalam konteks mentoring gitu atau self development platform atau self development community yang berusaha mengimpactkan on three key points gitu sih menurut aku gitu. Baik, terima kasih Kak Nea. Sangat baik. Selanjutnya Kak Rose, berkaitan dengan beasiswa, ada stereotip ataupun mungkin rahasia umum ketika sebagian orang menerima beasiswa, namun dalam pelaksanaannya benefit dari beasiswa tersebut tidak digunakan pada jalan yang semestinya. Dalam arti mungkin uang yang didapat malah digunakan untuk hal-hal yang tidak dimasukkan ke dalam kesepakatan. Seperti apa? Baik Kak Bayu, terima kasih ya izin menjawab. Kalau dari saya pribadi gitu ya,
setiap mahasiswa mempunyai tanggung jawabnya masing-masing ya. Dan kita tahu bahwasannya anak SMA dengan anak perkuliahan itu berbeda ya. Dalam hal pola pikirnya, kemudian tanggung jawabnya juga sudah berbeda, sudah ditingkatkan di tingkat perkuliahan. Dan kita harus tahu bahwasannya kita saat mendaftar beasiswa itu sering ada kontrak ya Kak Bayu gitu. Ada kontrak perjanjian dari kita dengan kemudian lembaganya, kemudian kedepannya mau seperti apa itu ada kontraknya gitu ya. Dan tinggal kita implementasikan kita sebagai seorang mahasiswa yang bukan lagi seorang anak-anak gitu ya. Dan kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita terima dari lembaga beasiswa tersebut. Dan saya yakin gitu ya, semua para awardee gitu ya, beasiswa itu pasti akan menyalurkan beasiswanya itu kepada hal-hal yang bermanfaat, kepada hal-hal yang baik, dan itu menunjang perkuliahan mereka. Seperti itu Kak Bayu, kalau dari saya pribadi. Baik, terima kasih Kak Rose. Berarti tentu semakin dewasa kita harus bisa lebih bijak gitu dalam menyalurkan benefit dari beasiswa yang didapat. Baik. Lalu kembali ke KNM. Masih berkaitan dengan organisasi. Seperti yang kebanyakan orang alami, atau mungkin juga KNM pernah mengalami, bahwa terkadang kerap kali ketika kita mengikuti organisasi itu ada teman satu atau dua atau bahkan diri kita yang dalam pelaksanaannya itu dalam tanda kutip numpang nama gitu. Jadi ketika di SK-nya ada, ketika di persyaratannya ada, tapi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya orangnya hilang. Bagaimana tanggapan kalian dengan orang-orang yang mempunyai habit seperti itu dalam mengikuti organisasi? Oke, thank you Bayu. Mungkin itu balik ke mindset. Mungkin aku cuma jawab itu. Kenapa? Ini mungkin bisa nanti teman-teman aplikasikan ketika teman-teman masuk organisasi. Karena pada dasarnya jujur nih ya, semester 1 aku gabung hampir belasan organisasi. But I try to filter on what organizations that profit nih gitu. Apa organisasi yang benar-benar nge-engage aku untuk menumbuhkan aku sampai sekarang gitu. What can I get from that organizations? Ada 6 pertanyaan gitu. Ada 6 pertanyaan yang sampai sekarang ini menjadi patokanku ketika aku apply something gitu. Kalau teman-teman tahu Student Catalyst atau teman-teman tahu Student Ex-CEOs Bandung, itu kan nanti teman-teman juga dari UIN Bandung gitu ya. Teman-teman juga pasti tahu Student Ex-CEOs Bandung, Student Catalyst gitu, atau bahkan share gitu, share Unpad, share UGM gitu. Nanti teman-teman coba lihat bagaimana work culture mereka gitu. Mereka bukan masuk ke sembarang organisasi, and I was really salah about it gitu. Aku ketika masuk belasan organisasi asli gini ya, I can't contribute at all. Itulah ketika balik lagi ke tadi, aku nggak bisa manage, aku nggak bisa prioritas waktu gitu. I can manage my time well gitu. And that's why di sini aku coba nanti bisa teman-teman maba bisa jadi patokan ya. Jadi setiap aku masuk organisasi, well at least sebenarnya aku sekarang udah semester 5 ya, yang notabene aku juga tidak mencari organisasi inter lagi, tapi aku udah mencari organisasi eksternal gitu. Organisasi eksternal kayak FPCI, Foreign Policy Community Indonesia, Model United Nations, MUN Community, ataupun another platform that goes at mentoring sama self development community in Indonesia gitu. Nah mungkin teman-teman nanti bisa aplikasikan. Nah, ketika aku masuk ke organisasi, pertanyaan pertama itu, kenapa aku harus ikut organisasi ini? Apakah aku hanya sekedar ikut-ikut atau aku punya tujuan gitu? Pasti semua organisasi itu punya tujuan dan apa yang sebenarnya bisa mengimpakkan kepada diriku sendiri gitu. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah organisasi ini bisa benar-benar mendukung mencapai goalsku gitu? Contoh goalsku itu pengen A gitu. Contoh teman-teman dari public relations gitu ya. Teman-teman pasti dong nyari organisasi yang berhubungan dengan public relations atau contoh bidang keilmiahan gitu. I guess there was a yearly agenda dari Vkom Unpad, Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad ya. Mereka ada dari humasnya gitu ya. Jadi yearly agendanya mereka itu selalu ada lomba public relations gitu. Dan kemarin teman aku dari Universitas Jaya itu dia dari konsentrasi PR juga, dia menang di situ. Tapi dia benar-benar bukan orang yang teoritis, bukan bukan dari orang yang kapitalis yang hanya paham akademik gitu. Karena pada saat kalau kita bahas PR kan kita harus butuh praktik gitu. Kita ngomong kedokteran gitu ya. Kedokteran is not all about theory gitu. It's taking praktek to learn gitu. Itu mungkin pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, bagaimana budaya kerja di organisasi ini? Apakah dia harus senioritas gitu? Aku paling anti dengan senioritas sebenarnya. Apa yang menjadi
organisasi yang menurutku baik, itu menjadi incaranku gitu. Kemudian yang keempat, apakah aku yakin bisa membagi waktu gitu. Itu biasa yang menjadi orang yang sangat organisatoris, orang yang bangga dengan 10-20 organisasi, but he or she has nothing to contribute about it gitu. Dia nggak punya kontribusi anything about it. Jujur sampai sekarang aku hanya tersisa 3 organisasi. Dan 3 organisasi ini berhubungan ke self development gitu. That means apa ya? Aku juga beasiswan gitu. Aku dari beasiswa juga, cuman udah end gitu. Cuman as this pandemic thing, semenjak pandemi, kalau teman-teman sadari, semakin banyak platform gitu, semakin banyak proyek yang inisiatornya itu dalam bidang apa ya, dalam bidang self development gitu. Ada, jujur dalam public speaking I learn from that gitu. Public relations I learn from experience. Kemudian negotiations also I learn from experience gitu. Kemudian pertanyaan yang kelima, apakah organisasi ini punya sesuai dengan target kuliah ke depan gitu. Sama yang kayak tadi PR gitu. Kalau teman-teman punya karir yang besar dalam hal pemagangan gitu, apalagi PR ya, PR itu tidak ada company yang tidak butuh PR. Itu pasti. Bahkan mau itu government career path, FMCG, startup, or even fast moving consumer goods, it all use public relations gitu ya. Jadi artinya cari yang benar-benar sebenefit sama jurusan kita gitu. Contoh dari aku HI itu butuh MUN gitu. That's why I join Model United Community gitu. Same elsewhere kalau teman-teman kayak kedokteran, teman-teman kedokteran pasti gabung juga kayak bagian-bagian praktek. Nah, last questions yang aku tanyakan ke diriku ketika aku masuk organisasi itu, bagaimana manfaat yang dirasakan senior di organisasi tersebut. Jadi ketika kita lihat organisasi, kita lihat nih seniornya ini ada nggak impact yang berubah atau hanya sekedar ya gitu-gitu aja gitu. Jadi was the really main thing gitu sih. Itu sih mungkin dari aku. Baik. Bahwa sebelum kita memulai sesuatu terus mengikuti organisasi, perlu kita bercermin terlebih dahulu apa yang mau kita dapatkan di organisasi tersebut dan bagaimana kita bisa berkontribusi dalam organisasi. Menarik. Selanjutnya saya izin untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di dalam kolom komentar. Yang pertama dari Kalukman Nur Hakim kepada Kak Nehemia. Bismillah, Kak mohon izin, saya orangnya termasuk yang sulit dalam berkomunikasi, terutama secara langsung dan di hadapan banyak orang. Tetapi karena saya ingin meningkatkan kualitas diri saya memutuskan untuk kuliah dan ambil jurusan ilmu komunikasi. Nah, untuk orang seperti saya yang mempunyai kesulitan dalam berkomunikasi, apakah ada pesan atau saran dari Kak Nehemia? Silakan. Oke, pertanyaan bagus sih. Ini aku kan? Oh ya. Ya, singkat saja. Oke, mungkin ini dari quotes gitu ya. Public speaking is not a born skills. Public speaking itu dilatih. Public speaking itu bukan ketika lahir dari ibu gitu, dari rahim ibu, tidak ada orang yang langsung bisa public speaking, tidak ada gitu. It was a hard skill that needs to be diasah gitu, harus mesti diasah gitu sih. Aku juga belajar itu dari pemaparan atau gabung organisasi, sering rapat gitu kan. Atau aku punya menti gitu, aku punya beberapa menti dari 3 universitas gitu. Jadi I start to learn from that gitu. And yeah, I guess public speaking itu sejenis skill yang harus memang diasah dan bukan kita terlahir about of public speaking gitu. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Apalagi untuk teman-teman maba yang masih memiliki banyak waktu, berarti ya Kak, saya kira. Baik, pertanyaan kedua dari Kalina. Bertanya kepada kedua narasumber. Mungkin kepada Kak Rose terlebih, bagaimana Kak Rose dalam mencoba untuk konsisten dalam menjalani kegiatan yang Kak Rose gemari gitu. Tentu di beberapa kesempatan atau di beberapa momen Kak Rose mengalami rasa capek, lelah dan sebagainya. Bagaimana Kak Rose dalam menanggulanginya? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Kak Bayu. Kalau dari saya pribadi gitu ya, dalam mengikuti semua kegiatan, mohon izin Kak Bayu, tadi pertanyaannya apa ya Kak Bayu? Mohon izin. Mengatasi kejenuhan ataupun agar kita selalu konsisten dalam kegiatan yang kita lakukan.
Oke, kalau misalkan dari rasa pribadi gitu ya, cara kita untuk berkonsisten diri gitu ya dalam hal kegiatan yang kita lakukan, yang pertama itu balik lagi ke niatnya gitu. Apabila kita sudah lelah, sudah di tahap down gitu ya, kemudian kita muhasabah diri gitu ya, kemudian kita lihat nih, ke depannya saya bakal mencapai apa gitu di titik itu yang sudah kita targetkan. Apabila kita sudah mempunyai impuls kembali dari target atau tujuan utama yang kita ingin eh, dapatkan, kita akan kembali lagi untuk fit gitu. Dan satu hal gitu ya bagi adik-adik mahasiswa baru gitu ya, kita kita harus bisa berteman dengan lelah. Kita sebagai seorang hamba Allah gitu ya, kita hidup di dunia pasti berlelah gitu dan nanti pasti buah yang akan kita ambil itu surga gitu ya. Jadi silahkan kalian berteman dengan lelah, jangan 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 kayak down down banget gitu ya semangatnya. Kalau misalkan down semangatnya, kita cas kembali biar menjadi energi kembali untuk terus beraktivitas dengan fit kembali seperti itu Kak Bayu kalau dari saya pribadi. Dan Baik, kalau misalkan saya pribadi tiap malam sering muhasabah gitu ya, apa yang sudah saya lakukan, kebermanfaatan apa yang sudah saya bagikan kepada masyarakat luas, kemudian saya sering melakukan jadwal untuk besok harinya karena Rasulullah pun berkegiatan seperti itu ya. Sebelum besok beliau melakukan semua aktivitas, beliau sebelum tidur, beliau catat nih aktivitas yang besok mau dilakukan, mau dilaksanakan apa saja. Jadi dua jam, 1 jam ke depan kita harus punya planning ke depannya mau seperti apa. Dan saya memang mengajunya lebih ke Islamnya, mohon maaf gitu ya dan mohon izin gitu. Dan saya sangat senang gitu apabila saya di sini, di dunia ini, melakukan segala hal dengan baik dan profesional. Apapun di bidang saya gitu ya, dalam hal perkuliahan, saya harus menjadi yang terbaik, harus menjadi seseorang yang berdampak kepada masyarakat. Kemudian saya satu sih niat saya gitu ya, kenapa saya tuh uh, merasa memang lelah gitu ya ikut perlombaan, kemudian ngincar beberapa beasiswa gitu ya, karena saya ingin meningkatkan kualitas saya gitu. Saya ingin meningkatkan kapabilitas saya dengan cara mengikuti beberapa perlombaan. Dengan effortnya saya akan menghasilkan sebuah pengalaman yang nantinya akan diberikan kepada adik-adik sekalian yang saya punya gitu, adik-adik baik. dan tujuan akhirnya ya pasti ya gitu ya, tujuan akhirnya kita ingin membuahkan amal soleh yang nantinya akan bisa menjadikan diri kita tuh masuk ke surga. Seperti itu mungkin Kak Bayu. Baik, terima kasih Kak Rosid. Tentu kembali kepada kita sebagai manusia bahwa dalam menjalani kegiatan ini kita harus tetap melibatkan Allah dalam setiap perjalanannya. Terima kasih, menarik. Kembali pertanyaan kepada Kak Nehem. Masih dari pertanyaan audiens, bagaimana sih Kak Nehem dalam usaha dalam mencari kegiatan intern, karena tentu tidak selalu berhasil dalam pelaksanaannya. Bagaimana Kak Nehem untuk tetap menjaga motivasi itu agar kembali mencoba lagi? Silakan. Oke. Yang pertanyaan Lina udah ini ya, kebetulan dia juga nanya nih. Oh iya Kak, kebetulan kita terbatas oleh waktu jadi tidak bisa. Untuk Nanda ya, lebih ke ini sih, balik ke konsisten seperti apa yang ditanyakan oleh Lina tadi. Jujur kalau aku sama tidak jauh sama yang Kak Rose tadi, membuat plan gitu. Apa istilahnya one day one checklist gitu. Apa yang aku kerjakan hari ini harus aku selesaikan gitu. Jadi aku punya timeline agenda, minimal aku harus ada siapin 2 nih hari ini gitu. Mau itu everything, tugas atau apapun gitu. Jadi jujur juga kalau masalah intern ya, kalau apa ya teman-teman, masuk intern itu susah. It was really tight gitu. Kalau teman-teman tahu kampus Merdeka juga ya, kampus Merdeka itu udah kayak SBMPTN, oke? Bahkan Shopee itu 72.000 orang yang mendaftar, yang diambil berapa? 60 orang. Artinya it was far more than just a personal branding. It talks about your self development, gimana kamu punya experience not just in academic but non academic also. Itulah yang menjadi salah satu kunci sampai aku sekarang berdiri untuk mengapa
sebenarnya organisasi dan akademik itu seimbang banget gitu loh. That's why masalah intern gitu ya, kayaknya juga Bayu bisa merasakan sih. Bayu juga kayaknya magang entusias ya kayaknya. Orang-orang yang pengincar magang nih kayaknya kuliah juga. Same sih sebenarnya, kayak tidak ada ibaratnya orang daftar magang sekali langsung tembus gitu. Itu harus ada kontribusi besar dulu, kita harus punya data kuantitatif. Contoh kita di organisasi kita melakukan titik-titik-titik untuk 300 peserta gitu. Jadi itu harus kuat gitu untuk ngeyakinin si company bahwa kita layak gitu. Gitu sih menurut aku, dan pastinya yang paling penting doa. Jadi itu sih kunci kunci utama aku sampai sekarang. Even though I was lose at everything, I take a chance, I take an opportunity, but I guess ketika itu memang punya aku gitu ya. Ibaratnya kalau dalam salah satu buku yang kubaca ya, itu dikatakan bahwa what belong to you will come to you gitu. Ketika memang itu milik kamu, itu bakal balik ke kamu gitu. Jadi just do your best and let God do the rest. Usahakan persiapanmu bagus, dan selebihnya itu silakan yang di atas yang mengerjakan gitu. Silakan berikan selebihnya itu urusannya kepada yang di atas gitu. Baik, terima kasih. Saya kira kita sepakat ya untuk kali ini bahwa apapun kegiatan kita, yang bisa kita lakukan hanya melakukan apa yang bisa kita lakukan, dan hasilnya tentu kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemutus ataupun sebagai yang memberikan kita jalan terbaik dari apa yang sudah kita kerjakan. Menarik. Selanjutnya mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir dalam sesi kita malam hari ini, karena tentu kita dibatasi oleh waktu juga. Saya ingin bertanya kepada narasumber sekaligus, sejauh mana kegiatan organisasi maupun akademis ini akan berdampak pada karir Kanehem maupun Karus setelah lulus kuliah. Silakan Kak, singkat. Mohon izin, Suaranya. Kak Bayu. Oh iya. Baik, terima kasih. Suaranya. Apakah suaranya terdengar? Oke, baik. Baik, terima kasih ya Kak Bayu. Kalau dari saya pribadi gitu ya, dampak dari hal akademik gitu ya, mungkin ya Kak Bayu, ke ranah karir di masa depan, memang satu sih yang saya tekuni gitu ya, dan saya pondasikan dalam diri saya pribadi. Seseorang yang menuntut ilmu, insya Allah akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Dan dalam hadis pun dijelaskan, ya kulukum rong'iu wa kulukum mas'ulun an ra'iyah dan sebagainya. Dan yang artinya itu, jadilah kalian orang-orang yang berilmu gitu. Jadi memang ada salah gitu ya apabila seorang muslim, seorang Islam itu terbelakang gitu ya. Enggak ada. Soalnya di dalam hadis, di dalam Al-Quran tuh seorang muslimah, seorang muslim itu harus terdepan dalam hal apapun gitu, terutama dalam hal akademik. Dan memang Islam dulu sangat menekankan, apalagi kita tahu ilmuwan-ilmuwan muslim yang dulunya sudah berkiprah ya, kemudian mereka sudah meluncurkan beberapa kitab yang itu menjelaskan mengenai kedokteran seperti Ibnu Sina, kemudian yang menemukan atom gitu ya. Kak Bayu tahu nggak yang menemukan atom itu orang Islam gitu ya, Ibnu saya lupa lagi gitu ya siapa namanya, tapi itulah yang menjadi pondasi bahwasanya umat itu akan maju dalam hal ilmu, dalam menuntut ilmu gitu. Karena dari pemerintah pun sudah digelorakannya apabila semua masyarakatnya itu berpendidikan, insya Allah bakal maju Indonesia itu. Dan saya lebih menekankan bahwa kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, nanti effortnya di masa depan pasti akan mendapatkan hal yang luar biasa gitu. Apalagi kalau misalnya kita memang sudah profesional dalam hal bidang tersebut, maka bukan kita yang mencari, tapi mereka yang mencari kita. Apabila kita sudah berkompeten gitu dalam bidang masing-masing, baik dari adik-adik sekalian yang ada di jurusan ilmu komunikasi ini, apabila adik-adik semuanya sudah profesional dalam hal ilmu komunikasi, bukan adik-adik yang mencari pekerjaan atau apapun, tapi insya Allah gitu orang lain yang mencari kalian gitu, mencari orang-orang yang berilmu. Jadi kakak tekanin, silakan berkuliah dengan baik, dengan sungguh-sungguh, insya Allah
kalau misalkan kita bersungguh-sungguh secara maksimal, Allah tidak akan mengkhianati hasil gitu. Karena tadi sama Kanehem gitu ya, itu ada di kata-kata Ali bin Abi Thalib ya, mohon izin kalau tidak salah, apa yang menjadi takdirku itu tidak akan meninggalkanku gitu. Dan kalau itu memang bukan takdirku, berarti pasti tidak bukan jodohnya gitu, kayak gitu. Itu ada juga dalam Islam gitu ya, kalimat tersebut. Nah gitu, mungkin dari saya pribadi, mohon izin apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau apapun. Mohon izin, Terima Kak. kasih, Kak Rosa, atas jawabannya. Betul sekali bahwa usahakan pekerjaan yang mencari kita, bukan kita yang mencari kerjaan. Menarik. Kembali ke Kanehem, singkat saja, bagaimana kegiatan organisasi maupun magang Kanehem saat ini akan berdampak pada karir Kanehem ke depannya setelah lulus kuliah khususnya. Silakan. Oke, last statement ini ya. Oke. Kita di sini sebagai mahasiswa berdiri di atas mimpi ribuan orang ya teman-teman. Kita di atas mimpi di mana banyak di luar sana yang belum bisa merasakan yang namanya pendidikan gitu. Kita berdiri di atas harapan orang tua, kita berdiri di atas harapan masyarakat Indonesia gitu. Ketika kita masuk ke kampus, artinya kita mengenyam pendidikan, itu yang namanya privilege. Tapi balik lagi ke privilege tersebut. Ketika kita memang bisa berkontribusi besar, kita bisa berguna untuk bangsa dan juga negara, termasuk alma mater kampus, itu yang menjadi indikator teman-teman menjadi mahasiswa yang sukses, bukan mahasiswa yang sekedar pantai dan juga mahasiswa berprestasi gitu. It all comes back with what you've give on the society gitu. Karena pada dasarnya semua kehidupan yang kita jalani itu ya bakal ada titik jenuhnya gitu loh. Meskipun kita gagal, it's not all about win or lose, but it's win or learn gitu. Jangan pernah bandingin diri teman-teman sama orang lain gitu. Oh, kakak ini hebat banget gitu ya. Tekanin diri kita, apa yang sudah kita lakukan sejauh ini gitu. Apa yang kita lihat dari diri kita sekarang dengan tahun lalu gitu. Pasti itu berbeda gitu. Ketika itu baru yang benar ya. Kecuali kalau teman-teman tidak memiliki perubahan ya masing-masing gini aja. Itu menjadi indikatornya gitu teman-teman. Jadi I hope jangan pernah membandingin diri kita dengan orang lain yang lebih hebat dari kita, tapi bandingin diri kita dengan apa kita sekarang, dengan apa kita yang dulu sebelum kita masuk atau mengenyam punya privilege, contohnya pendidikan gitu. Gitu sih mungkin dari aku, baik. Baik, menarik bahwa pernyataan dari Karoso dan Kanehem ini. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Sekali lagi terima kasih kepada kedua narasumber, Kanehem Mirel dan Karoso Ratnasari atas kesediaannya berdiskusi bersama kita di acara My Ilkom malam ini. Semoga selalu sehat dan dilancarkan segala urusannya. Terima kasih pula kepada para audiens yang setia menemani jalannya acara dari awal hingga akhir. Menjadi mahasiswa adalah anugerah yang tidak didapat setiap pelajar. Tumpukan buku dan goresan tinta menjadi saksi bisu perjuangan memasuki dunia sang pembelajar. Adalah khianat apabila kita sekedar hahaha ketika berada di kampus ini. Meski pandemi membuat situasi semakin tidak pasti, tetaplah tentukan jalan kehidupan yang akan engkau lalui. Para audiens, 60 menit sudah waktu kita lewati. Semoga apa yang kita bahas malam ini dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sekilas info, bahwasanya My Ilkom ini tayang setiap Jumat malam, 2 minggu sekali, pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada seluruh audiens, saya Bayu Piansyah dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di acara My Ilkom selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.